menjadi jumlah kuliah dari kalimat qaul. Beliau telah mendengar hadis dari Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, sami'tu telah mendengar olehku Rasulullah sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu seraya berkata, kalau di pondok hale ngendiko ngoten nggih. Yaqulu seraya berkata oleh Rasulullah, Rasul pernah bersabda ada innamal a'malu, sungguh adapun amal-amal, angin mestine utawi amal-amal biniyati itu tergantung niat-niatnya. Jadi katakan Kanjeng Nabi bahwa amal itu bisa jadi atau bisa sah tergantung niatnya. Kalau Imam Syafi'i melihat yang namanya niat itu merupakan bagian daripada rukun. Tetapi kalau Imam Hanafi itu bukan sebagai rukun. Fa insya Allah, jadi hanya kesempurnaan. Baik, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya bahwa amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, ketika kita mengerjakan amal itu membutuhkan niat, tetapi tidak semua pekerjaan butuh niat. Contohnya seperti kita mau melaksanakan wudhu harus pakai niat. Ketika kita mau sholat harus pakai niat. Ketika kita mau melaksanakan puasa juga butuh pakai niat. Tapi ketika kita membersihkan najis itu tidak perlu atau tidak harus pakai niat. Hadirin para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pandangan Imam Syafi'i, manakala tanpa niat berarti amalnya tidak sah. Walaupun ada mazhab lain yang bahwa yang namanya niat itu merupakan hanya kesempurnaan di dalam ibadah. Kemudian kita lanjutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya itu bagi tiap-tiap perkara adapun terdapat sesuatu nawa yang berniat oleh kullu mri'in terhadap lek jogone wa innama likulli imri'in lan angin mestine iku tetep kaduwe di pira-pira perkara makutawi perkara nawakan niat olehku nawakan niat sapa kullu mri'in ikmah harus nggih. Jadi sungguh bagi tiap-tiap perkara itu memiliki niat. Setiap perbuatan pasti memiliki niat. Artinya perlu untuk ada niatnya. Faman maka adapun seseorang karena yang ada hijratuhu oleh hijrahnya dia ilallah hijrah Allah wa rasulihi dan utusannya di Allah. Fa hijratuhu maka adapun hijrahnya dia ilallah hijrah Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Barang siapa yang hijrahnya berarti tindakannya, perbuatannya semata-mata niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka yang pasti hijrahnya seseorang, perilaku dan perbuatan seseorang itu akan mengarah kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin pemahaman luasnya bahwa ketika betul-betul niatnya karena Allah dan niatnya karena Rasul, Allah akan ridho, Rasul juga akan ridho. Sehingga dampak dari perbuatan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, maka dia amalnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Waman dan adapun seseorang karena yang ada hijratuhu oleh hijrahnya dia lidunnya itu karena dunia, yusibu yang mengena oleh dia terhadap dunia, awil merokatif atau terhadap perempuan yang yang akan menikahi oleh dia terhadap imro'ah, bahijratuhu maka adapun
hijrahnya diaman ilama terhadap sesuatu, hajaroh yang hijrah atau yang bertindak oleh diaman ilahi kepadanya. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu pekerjaan, semata-mata memang perbuatannya itu hanya karena dunia, atau mungkin hanya kejar perempuan, lupa dengan niat Allah, lupa dengan niat kepada mengikuti Rasulullah SAW. Ya dapatnya ya cuma dunia. Mungkin kita contohkan begini para kiai, para ustaz, kalau kita beramal atau kalau kita berbuat baik, tapi tidak semata-mata untuk mencari ridho Allah, karena betul-betul karena dunia, ya dapatnya paling dunia. Contoh kita pagi-pagi bawa dagangan, ya, yang namanya dagang, yang namanya kerja, yang namanya nyari penghasilan, itu kan hakikatnya ibadah. Karena ibadah itu luas, bukan hanya sholat saja. Ibadah itu ada ibadah makhluk, ada ibadah guru makhluk. Kalau ibadah makhluk, ibadah murni, ibadah yang khusus penyembahan kepada Allah. Seperti kita sholat, bagian daripada makhluk. Seperti kita puasa, juga kita sedang ibadah makhluk, ibadah murni. Tapi bukan berarti kemudian perbuatan lain yang bukan berbentuk ibadah penyembahan kepada Allah, seperti kita dagang, kita ngantor, kita bisnis, kita nyangkul, kita nanam bawang, nanam padi, bukan ibadah. Itu juga termasuk ibadah, tapi bukan ibadah makhluk. Namun ketika diniati ibadah, Allah yang akan memberikan pahala, tetap dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi hadisnya mengatakan faman hajaroh, ya, di dunia yusibuhan awim ro'atin yang tiwa, ya, fahajaroh ilama hajaroh ilaih, ya. Jadi wamakan hijratuhu, tadi jawabnya hijratuhu ilama hajaroh ilaih. Kalau memang cuma niatnya pengen dapat dunia, atau mungkin pengen mendapatkan perempuan yang akan dikawini, ya cuma dapatnya itu. Jadi kalau kita dagang, niatnya cuma nyari duit, mungkin jualan es, mungkin jualan apalagi permen, atau mungkin yang kantor juga ingin dapat gajian. Kalau bertindaknya, kalau berangkatnya hanya semata-mata nyari penghasilan dunia, ya dunia saja dapatnya. Tapi beda para kiai, para ustaz. Kalau kita melangkahkan kaki dari rumah bismillahirrahmanirrahim, dalam hati saya niat ibadah kepada Allah. Sekarang kita cari duit. Yang pertama banyak di situ tujuan ibadah, buat anak kita supaya anak kita bisa sekolah, bisa mondok, bisa ngaji, supaya butuh biaya. Istri kita juga kewajiban kita memberikan nafkah. Nah, berarti kita niat melangkahkan kaki kita keluar, ya karena Allah, ya karena ibadah. Maka insya Allah langkah kita ini selain Allah memberikan pahala, maka juga akan memberikan hasil, ya, tujuan kita, mungkin materi, mungkin duit, mungkin yang lain. Makanya mohon maaf, dulu ada seorang kiai bilang begini, itu kiai yang suka masuk TV, meninggal dunia, itu mah udah gak ada surga, itu udah ditebus dengan sekian miliar gitu ya. Kadang-kadang pakai kontrak, kadang-kadang mau berangkat minta sekian. Seperti kita disuruh ceramah ya bro kiai. Kalau kita melangkahkan kaki kita mau ceramah, kita mau ngaji, diminta orang lain. Ini saya juga sering ngomong kayak begini ke teman-teman, saya mengingatkan yang statusnya mungkin suka ngisi-ngisi pengajian, ngisi tahlil, ngisi apa gitu. Ya, kita niatnya tetap kan Allah, mensiarkan agama, mengajarkan ilmu dan sebagainya. Tapi jika kita niatnya karena Allah, gak usah khawatir, pasti panitia tahu akan kasih pesangon, akan kasih isyarah, kasih transport. Tapi sebaliknya, ada kita dapat cita jadi seorang kiai, ya, karena niatnya sudah tomat. Dulu saya ingat sekali pakai surat bilang tomat, itu
melongo juga hurufnya bolong, mim juga bolong, ain juga bolong. Kalau kita cuma niatnya ngejar amplop, dilarang, panitianya lupa ya. Iya, wah ini alhamdulillah dapat ceramah besok bisa sarapan nanti begitu. Lupa panitianya, nggak kasih bisa gitu. Karena niatnya memang udah nggak tepat begitu ya, udah salah. Apapun statusnya, apapun tindakannya, karena seluruh aktivitas kita dalam kehidupan dunia ini sebenarnya bisa dijadikan ibadah. Maka betul Rasulullah katakan, kalau cuma niatnya ingin ngejar dunia, ya cuma dapatnya dunia saja. Pahala dari Allah, ridho dari Allah nggak dapat. Kalau niatnya ngejar seorang perempuan, hanya sekedar pengen dinikahi doang, nggak ada niat tiba kepada Rasulullah, nggak ada niat untuk namanya nikah ibadah. Ya mungkin dalam kehidupan selama-lamanya orang niatnya nikah hanya pengen cari kesenangan dunia, kesenangan wanita, ya cuma dapatnya itu, kasihan, gak dapat pahala. Rasulullah mengingatkan seperti itu. Oleh karena itu sangat penting sekali bahwasanya setiap apa yang kita kerjakan, mari kita sama-sama para kiai, para ustaz, manusia juga tempatnya lupa. Mari kita berbaharui, istilahnya selalu ingat bahwasanya setiap apa yang akan kita laksanakan, mari karena ibadah itu membutuhkan niat yang baik, niat karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar segala apa yang kita kerjakan kita tidak mendapatkan rugi akhirat. Kalau kita cuma ngejar dunia, ngejar wanita, dia cuma dapatnya itu. Akhiratnya nol, akhiratnya kosong. Kelihatannya orangnya sholat, tapi selalu niatnya karena ria, selalu niatnya karena orang lain. Akhiratnya nol, dunianya cuma hanya dapat pujian. Itu pun kalau dipuji begitu. Jadi sangat rugi kalau kita melakukan suatu aktivitas yang baik manakala tidak didasari dengan niat ya karena Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para kiai, para ustaz, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rawahu Imam Muhaddatsaini bacanya ini. Rawah dalam riwayat dalam hadis Imam Muhaddatsaini oleh dua imam al-hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim al-Bushari an-Naisaburi fi sahihima alladaini huma asaqul kutubil musannafah, di mana dua kitab yang dikarang oleh beliau Bukhari dan Muslim merupakan kitab-kitab hadis yang sangat sahih, yang bisa dijadikan pedoman untuk kita semuanya, karena hadis yang paling terjaga kesohihannya adalah ikatan yang utama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mungkin sedikit apa yang Al-Fatih sampaikan, kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan, kalau ada kebenaran mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit mengingatkan kita semuanya kajian hadis Arba'in Nawawi pada siang hari ini. Kita juga mudah-mudahan lanjutannya selalu bisa istiqomah menjadikan ilmu kita semuanya ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abdul orang kiai berustad, pilih baca kitab kami masih banyak kekurangan dan pemahaman yang cukup singkat atau yang begitu sempit. Insya Allah nanti orang kiai, para asatid untuk kedepannya akan lebih luas. Ya, ini sebelumnya persiapan dulu karena tadi saya juga ditembak langsung sama kiai Bismillah. Mohon maaf sekalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada Muhammad Kiai Hasanuri yang telah menyampaikan yang hasanah sekaligus membuka pembacaan hadis Arba'in Nawawi. Tentunya ini adalah salah satu permintaan dari alumni As-Salafiyah yang ada di Jakarta yang adalah sudah terlaksana untuk bacaan al-hadis yang kedua. Nanti bisa kita bahas setelah istirahat, salat makan apa istirahat salat? Salat dulu ya. Kita salat dulu. Jadi semua ya. Kita salat dulu. Sudah kita sampaikan bahwa tempat duduknya kita tahu dulu. Keluar. Nanti di teras kita putar. Duduknya di sini ya. Ini duduknya di belakang sini. Ya, kalau di sini nggak bisa terus ya. Nanti setelah duduk kita naik ke atas sholat di mana, gitu ya. Nanti setelah sholat baru kita akan makan bersama dan setelah itu kita ngobrol santai. Nanti yang akan memimpin adalah Kiai Kusbullah. Baik, alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang kegiatan pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan doa-doa yang kita bacakan Allah kabulkan. Kami atas nama acara mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mau silakan ikuti aja ini. Terus pulang